Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih terus melaksanakan aktivitas terutama dalam aktivitas kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada hari ini menambah terus semangat kita untuk terus beribadah dan juga menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjung sajikan kepada kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan kita terus membaca salawat, terus kita mempelajari sirahnya, semakin bertumbuh kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kelak nanti di hari kiamat kita menjadi umat, kita menjadi pribadi yang dikenal dan juga bisa dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hal yang paling berharga di dalam hidup kita? Apa coba? Duit? Ya, bisa. Duit bisa berharga. Kalau nggak ada harganya nggak laku duit. Nah, duit berharga, iya berharga. Kemudian apa? Banyak yang berharga di dalam kehidupan kita. Mantan berharga nggak Ustadz? Ya pikir sendiri. Aduh, berat amat di awal-awal udah bahas mantan. Di antara hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita adalah waktu. Balik lagi tadi, mantan berharga nggak? Berharga. Kenapa? Bisa menjadikan kita menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi pelajaran gitu maksudnya. Tahu diberi nyambung mantan aja ini. Nah, balik lagi. Waktu adalah sesuatu yang diantara yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Dan kita semua Allah Subhanahu wa taala kasih sama porsinya. Semuanya, baik dari presiden, ya, dari menteri, dari pejabatnya, kemudian sampai pedagang kaki lima pun semuanya Allah kasih porsi yang sama. Dalam sehari Allah berikan waktu 24 jam. 24 jam. Ada enggak yang sehari 25 jam? Ada enggak yang 30 jam, 40 jam? Kalau ada, saya mau beli. Kalau ada, tapi enggak semuanya sama. Semuanya sama dalam sehari Allah berikan waktu sama 24 jam. Tapi lihat, 24 jamnya boleh sama, tapi bisa jadi isinya hasilnya pun berbeda. Jangan 24 jam dulu deh. 1 jam dulu. Ada orang ya 1 jam. 1 jamnya sama Allah kasih. Tapi bisa jadi hasilnya berbeda. Contoh, ada 1 jam digunakan sama orang buat ngafal Quran, buat ibadah, buat kerja. Sama satu orang, 1 jamnya sama. Tapi dipakai buat rebahan. Makanya ada istilah zaman sekarang tuh kaum rebahan. Kenapa? Doyannya rebahan aja tuh. Rebahan, tidur rebahan. Nah, tapi bikin status, apa statusnya? Semua akan indah pada waktunya. Modal rebahan gitu tuh. Bangunin bilang tidurnya ke pinggiran. Ya. Semuanya sama 24 jam. 1 jam tadi itu ada yang buat ibadah, buat kerja. Ada yang 1 jam buat rebahan doang. 1 jamnya sama, tapi buahnya hasilnya beda. Tuh. Makanya selagi kita sama Allah diberikan waktu, yuk manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama kita nih yang masih muda.
manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau waktu kasaif, waktu ibarat pedang. Tuh, apa tuh lanjutannya? Kalau kita nggak bisa memotong pedang itu, maka pedang itu akan memotong kita. Maksudnya apa? Ya kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka waktu itu yang akan bikin kita menyesal. Waduh, nggak bisa tuh kita balikin waktu. Secanggih-canggih apapun teknologi, semaju apapun peradaban suatu negara, nggak akan ada yang bisa buat muter ulang waktu ke belakang. Emangnya lorong waktu? Ada tuh zaman dulu bang ya, film namanya lorong waktu tuh, bisa tuh balik ke zaman baheula. Bisa, tapi sekarang mah nggak bisa secanggih-canggih apapun teknologi. Kecuali kalau kita nih nonton YouTube ya, bisa diulang. Ketinggalan nih, apa tuh tadi ya? Kurang nyimak, bisa diulang 15 menit, 15 menit, 15 detik, 20 detik ke belakang bisa. Bahkan sampai 1 menit bisa. Bahkan lebih juga bisa diulang. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari nggak bisa, ya. Makanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Di antara hal yang nanti ditanya sama Allah, yang bakal ditanyain sama Allah ketika nanti kita udah mati, di antaranya salah satunya adalah umur kita, waktu kita dihabiskan buat apa. Kalau kita habiskan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka hati-hati, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat berharga ini waktu. Kalau kita mau tahu bagaimana berharganya waktu, tanya tuh sama orang yang ketinggalan pesawat, sama orang yang ketinggalan kereta. Tanyain tuh. Udah tahu tiket pesawatnya pagi-pagi, tiket keretanya pagi. Tapi ketika pagi dia apa? Masih leha-leha aja, santai-santai aja. Biarin dah. Ngelihat di map, oh ini mah bisa kekejar nih, lihat map. Nggak tahu kan kita kondisi jalan, nggak ada yang bisa prediksi. Tahunya ketika dia jalan, oh macet di jalan. Macet. Marah-marah juga percuma, ya udah marah-marah aja. Tapi emang dengan marah bisa ngebuka jalan? Enggak. Begitu sampai terminal, begitu sampai bandara, apa yang terjadi? Keretanya udah jalan. Kereta mau stasiun. Ya stasiun. Begitu nyampe stasiun, itu kereta udah jalan. Begitu nyampe bandara, pesawatnya udah terbang tuh, ditinggal pesawat. Ngambek dia tinggal pesawat. Besoknya dia beli tiket. Dia ninggalin pesawat, bukan pesawat ninggalin dia. Ya, tanyain itu. Pasti waktunya sangat berharga. Apa kata dia? Seandainya saya bisa muter waktu, saya bisa ngulang waktu, saya nggak mau leha-leha tadi pagi tuh. Saya pengen pagi tadi dimanfaatkan buat sarapan, buat siap-siap ya. Udah beres sarapan, siap-siap langsung berangkat ke bandara, langsung berangkat ke terminal. Dah tuh. Kalau tahu begitu, insya Allah saya nggak bakal ketinggalan kereta, nggak bakal ketinggalan pesawat. Tuh, ya. Makanya selagi kita masih diberikan waktu sama Allah, yuk manfaatin. Ya, manfaatin buat hal-hal yang positif. Karena ketika kita lahir tuh ada dua tuh yang Allah kasih, kebahagiaan dan juga kesedihan. Kita masih muda, biarin dah sedih terus sedih, tapi sedihnya yang benar, bukan sedih karena diputusin, bukan, sedih karena banyak utang pinjol, bukan, sedihnya kan apa, habis waktu kita nih buat belajar, buat ngaji, buat ngajar, buat ikhtiar, buat kerja. Nggak apa-apa, waktu kita sedih kita habisin waktu muda. Nanti ketika nanti tua, maka yang ada hanya kebahagiaan. Jangan sampai waduh masih muda ya banyakin main, bahagia, tahu tuh udah tua, udah bangkotan, sedih dah tuh, sedih ya, nyesel ya Allah, coba saya balik muda, nggak bisa, kecuali pakai filter dah tuh bisa. Cuma kalau udah keriput percuma juga pakai filter ya. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau udah tua kita udah terbatas waktunya, mumpung masih muda, ayo ngaji kemana pun jabanin. Ntar kalau udah tua nggak bisa kita kemana-mana, mau nongkrong juga nggak bisa, kan nggak cocok. Udah aki-aki nih nongkrong di pinggir jalan, atau nggak cocok. Apalagi udah aki-aki nih ikut-ikutan trek-trekan, prek kirain mah suara knalpot, pokoknya suara kulit kena angin. Kulit kena angin, ya Allah. Ya, yuk balik lagi. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kepada kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena sebaik-baiknya seseorang adalah dia bisa meninggalkan
sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dia. Seandainya itu dia bermanfaat buat dia, lakukan. Seandainya ini bermanfaat buat kita, lakukan. Tapi kalau nggak bermanfaat, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Jangan sampai kita melakukan hal yang sia-sia. Sayang umur kita, sayang nafas kita, sayang tenaga kita bila dikeluarkan untuk sesuatu yang tidak berharga, untuk sesuatu yang tidak berguna. Yuk, mari sama-sama saling menyemangati, saling mengingatkan. Ya, mudah-mudahan umur kita bisa kita gunakan untuk berkarya, buat berkarya sehingga nanti ketika kita udah tua, masya Allah, kita apalagi udah nggak ada, karya kita yang dikenang oleh anak cucu kita, oleh masyarakat nanti juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa ketemu baik dalam offline maupun online. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.